Shalom, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasihi Tuhan, kita akan diberangkatkan oleh firman Tuhan untuk menjalani seluruh aktivitas kita hari ini. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita menenangkan hati dan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kaum muda yang Tuhan kasihi, setiap orang tua tentu ingin anaknya berjalan di jalan yang benar. Tidak salah arah. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang sungguh menentukan arah hidup seseorang? Apakah kekuatan, kepintaran, kekuasaan, koneksi, atau justru sesuatu yang jauh lebih mendasar? Firman Tuhan hari ini membawa kita ke sebuah momen yang sangat istimewa. Ini bukan percakapan biasa. Ini adalah tona perpudi, pesan terakhir sebagai bapa kepada anaknya, Raja Daud yang telah melewati panjangnya perjalanan hidup menyampaikan wasiat rohani kepada Salomo. Dalam budaya Batak, kita mengenal betapa sakralnya poda nina tua-tua. Ketika seseorang berada di penghujung hidupnya, ia tidak akan berbicara sembarangan. Yang ia ucapkan adalah hal yang paling esensial, yang paling ia yakini kebenarannya. Salomo akan menjadi raja besar. Ia akan menghadapi tanggung jawab yang berat, godaan kekuasaan, tekanan politik, dan keputusan-keputusan besar yang menentukan masa depan bangsanya. Namun menariknya, Daud tidak memberi strategi perang. Ia tidak membocorkan rahasia kerajaan. Ia tidak menyusun daftar musuh. Ia hanya mengatakan satu hal: lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dari pesan terakhir Daud ini, kita diajak merenungkan 3 kebenaran penting. Yang pertama, kesetiaan adalah pilihan yang dijaga setiap hari. Firman Tuhan menggunakan kata setia. Ya, dalam bahasa Ibrani berasal dari kata samar, yang berarti menjaga dengan penuh kewaspadaan. Seperti penjaga kota di malam hari yang tidak boleh lengah sedetik pun. Artinya kesetiaan bukan sekedar perasaan, bukan sekedar niat baik, bukan sekedar janji di awal tahun. Kita semua tahu bahwa di awal Januari di acara keluarga atau persekutuan-persekutuan yang kita ikuti, di sana banyak komitmen yang diucapkan atau kita ucapkan. Barangkali ada yang mengatakan tahun ini mau lebih sabar, lebih rohani, lebih setia, lebih rajin, lebih banyak hal ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Tetapi pertanyaannya, ketika tanggal berganti, apakah kesetiaan itu masih dijaga atau jangan-jangan janji tinggal janji? Kesetiaan adalah keputusan harian. Ia menuntut kesadaran, disiplin, dan komitmen yang terus diperbarui. Daud menekankan hal ini karena ia berbicara dari pengalaman. Memang ia bukan orang yang sempurna, ia pernah jatuh sangat dalam. Dalam kasus Batseba dan Uria, ia pernah lengah secara rohani, dan satu kelengahan itu membawa dampak yang besar dan pahit. Daud tahu satu kompromi kecil
bisa membuka pintu kehancuran besar. Karena itu kesetiaan perlu dijaga secara konkret. Setia hidup dalam doa, setia membaca dan mendengarkan firman, setia membangun ibadah bersama dalam keluarga, berdoa, bernyanyi, dan membaca firman bersama. Mari kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, di bagian mana kesetiaan saya mulai longgar? Komitmen apa yang dulu kuat tetapi sekarang mulai diabaikan? Yang kedua, melalui teks ini kesetiaan terlihat dalam cara hidup sehari-hari. Daud berkata kepada Salomo, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Perhatikan, bukan hanya beribadah menurut jalan Tuhan, tetapi hidup menurut jalannya. Kesetiaan kepada Tuhan tidak cukup dibuktikan dengan rajin ke gereja. Kesetiaan nyata dalam cara kita menjalani hidup. Ya, di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, atau mungkin juga di dunia digital, media sosial. Jangan sampai kita saleh di hari Minggu, tetapi hidup tanpa arah dari Senin sampai Sabtu. Kesetiaan itu nyata. Di tempat kerja ketika kita menolak ketidakjujuran meski ada kesempatan. Di rumah ketika kata-kata kita kepada pasangan dan kepada anak membangun bukan melukai. Kemudian di tengah masyarakat ketika kita tidak ikut menyebarkan gosip atau kebencian. Ya. Kemudian di dunia maya atau di dunia digital ketika apa yang kita bagikan atau kita komentari tetap mencerminkan iman kita. Firman Tuhan berkata, pohon dikenal dari buahnya. Ibadah sejati akan menghasilkan buah-buah kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, dan kasih. Yang ketiga, melalui teks ini kesetiaan menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Daud menyampaikan pesan ini bukan hanya demi Salomo pribadi, tetapi demi masa depan bangsa Israel. Ia sedang mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada tahta. Ia mewariskan iman dan kesetiaan. Dalam budaya Batak kita sangat menghargai warisan atau tiat-tianan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita warisan rohani jauh lebih bernilai daripada warisan materi. Kesetiaan tidak bisa dipaksakan, ia hanya bisa diteladankan. Setiap hari anak-anak dan generasi muda belajar bukan terutama dari apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang kita lakukan. Ketika mereka melihat orang tua sungguh-sungguh berdoa, ketika mereka melihat kita tetap bersyukur di tengah kesulitan, ketika mereka melihat iman yang konsisten di dalam dan di luar gereja, firman Tuhan menjanjikan keberhasilan orang yang setia. Tetapi keberhasilan yang dimaksud bukan hidup tanpa masalah. Keberhasilan sejati diukur bukan dari seberapa tinggi seseorang naik, melainkan kepada siapa ia setia sepanjang hidupnya. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang Tuhan kasihi, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita menjaga kesetiaan. Bukan kesetiaan sesaat, tetapi kesetiaan sampai akhir. Kesetiaan yang menentukan arah hidup kita hari ini dan menjadi warisan iman bagi generasi yang akan datang. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.